Banyak hal yang harus diperhatikan ketika submit foto dan footage ke Shutterstock. Salah satu hal yang penting adalah model rilis. Kalau konten kita berisi individu yang bisa dikenalin, maka wajib membuat surat keterangan supaya foto kita bisa diterima untuk kategori komersil. Surat keterangan ini berisi identitas diri fotografer, model, dan saksi. Nah, surat keterangan ini yang dinamakan model rilis. Kegunaan model rilis adalah untuk melindungi fotografer dari tuntutan hukum atas publikasi foto yang ada wajah merekanya. Jadi, di video kali ini gue bakal sharing apa itu model rilis, syarat model rilis, contoh-contoh foto yang memerlukan model rilis, dan alasan penolakan yang berhubungan sama model rilis. Yang akan gue sampaikan ini sebenarnya udah dijelaskan di web kontributor Shutterstock ya. Gue cuma meringkasnya aja. Jadi simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum. Nama gue Gara Nugrah dan selamat datang kembali di channel Daily Project, channelnya Shutterstock Pemula. Jadi buat kalian nih yang mau tips-tips seputar Shutterstock, tutorial Shutterstock, sampai bahas penghasilan dari jual foto dan video di Shutterstock, di sini tempatnya. Dan gak hanya Shutterstock, gue juga ngebahas beberapa agensi microstock yang berpotensi memiliki penghasilan besar. Jadi tunggu apa lagi nih? Langsung aja di subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya loncengnya bunyi terus kalau gue upload video baru. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, kasih like dong videonya. Oke, dalam Shutterstock terdapat dua jenis model rilis, yaitu model rilis untuk orang yang berusia di atas 18 tahun dan di bawah 18 tahun. Untuk yang berusia di atas 18 tahun dikategorikan sebagai dewasa dan disebut adult model rilis. Sedangkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun disebut minor model rilis. Kedua model rilis tersebut hampir sama, tapi pada minor model rilis terdapat beberapa aturan tambahan karena hal ini menyangkut usia dari model itu sendiri. Untuk minor model rilis ini gue bahas di video terpisah ya, supaya nggak kepanjangan juga. Pihak Shutterstock sendiri nerima model rilis yang dikeluarkan sama agensi lain, kayak dari 123RF, Adobe Stock, Alami, American Society of Media Photographer, Big Stock, Corbis, Dreamstime, dan Easy Release. Easy Release ini model rilis yang berbasis Android untuk Getty dan iStock. Selanjutnya yang perlu teman-teman tahu, ada dua penolakan yang berhubungan sama model rilis, missing model rilis dan invalid model rilis. Oke, kita bahas yang pertama nih, missing model rilis. Kalau konten teman-teman ditolak karena ini, maka konten yang teman-teman submit memerlukan model rilis, tapi teman-teman nggak menyertakannya. Lalu model rilis yang disertakan nggak sesuai jumlahnya sama model yang ada di dalam foto. Contohnya bisa lihat di foto ini ya. Foto ini menunjukkan satu orang dengan fokus tajam di latar depan dengan 3 orang nggak fokus di latar belakang. Walaupun tingkat fokus beda, semua model bisa dikenalin ya. Jadi diperlukan 4 model rilis untuk foto ini. 1 untuk setiap orang dalam foto. Contoh kedua bisa lihat di foto ini. Foto ini memperlihatkan seseorang dengan wajah yang terlihat sebagian, tetapi orang tersebut masih bisa dikenalin. Maka model rilis tetap diperlukan untuk model ini. Contoh ketiga, foto ini menunjukkan sebagian siluet seseorang, tapi fitur yang bisa diidentifikasi masih cukup terlihat dari segi lekukannya. Maka model rilis juga tetap diperlukan untuk model ini. Nggak sebatas foto dan footage, ilustrasi dan vektor yang menggambarkan orang yang dapat dikenalin, seperti gambar ini juga memerlukan model rilis ya. Terus konten apa aja dong yang nggak perlu model rilis? Yang pertama, orang yang nggak dikenal tanpa wajah yang ditampilkan, kayak gambar ini. Yang kedua, gambar close up dari salah satu bagian wajah seseorang, misal mata, hidung, atau mulut. Yang ketiga, orang yang nggak fokus atau blur sampai nggak dikenalin. Yang keempat, siluet orang yang nggak bisa dikenalin. Yang kelima, orang yang ditangkap dari jarak yang cukup jauh sampai nggak dikenalin. Cukup jelas ya. Nah sekarang kita ke alasan penolakan kedua, yaitu invalid model rilis. Penolakan ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam mengisi formulir model rilis yang mengakibatkan model rilisnya ini nggak memenuhi kriteria yang ditetapkan pihak Shutterstock. Nah apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, pengisian formulir model rilis nggak tepat. Yang kedua, rilis nggak memuat segala informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak menggunakan formulir minor model rilis saat mensubmit konten yang terdapat model di bawah usia 18 tahun. Yang keempat, formulir model rilis yang di-scan atau diisi secara manual lalu di-scan. Ini nggak boleh ya, karena memiliki resolusi yang rendah, blur, terpotong, dan sejenisnya. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam model rilis nggak menggunakan bahasa Inggris. Tapi Shutterstock tetap nerima kok model rilis yang nggak berbahasa Inggris, hanya dari agensi Shutterstock, Easy Release, Getty Image, iStock Photo, dan Adobe Stock. Informasi tambahan, untuk potret diri atau foto selfie, fotografer harus menandatangani sebagai kontributor maupun model, dan harus ada orang lain yang menjadi saksinya. Oke, sekarang kita ke bagian prakteknya, gimana cara membuat model rilisnya.
Nah, di sini gua ada satu foto. Di sini ada guanya, terus ada istri dan ada anak gua. Jadi nanti gua akan membuat model rilis guanya sendiri sebagai fotografer dan istri gua. Metadata semua udah gue isi ya. Sekarang kita pergi ke bagian rilis untuk membuat model rilisnya. Oke, jadi ketika teman-teman mau membuat model rilis baru, teman-teman tinggal pilih aja request new release. Oke, nah pilih model rilis. Nah, nanti untuk minor model rilis ini di video terpisah ya. Oke, sekarang gua akan praktekin gimana cara membuat model rilisnya. Oke, pencet continue. Terus model name-nya siapa nih? Oke, contoh email si modelnya pakai email gua aja, buat contoh aja. Oke, ini opsional, tinggal create and sign. Nah, langsung muncul DocuSign-nya. Oke, pencet continue. Oke, jadi pertama-tama ini teman-teman sebagai fotografer nih harus ngisi dulu ya di sini. Ini karena gue sebelumnya udah buat, ini udah otomatis keisi nih. Tanda tangan dulu. Bagi yang belum, tinggal tanda tangan. Jadi tanda tangannya ini digital ya. Sangat memudahkan banget. Nah, ini kalau misalnya ini udah keisi semua, kalau misalnya udah, tinggal pencet finish. Setelah ini, tinggal si modelnya yang ngisi. Oke. Nah, sekarang kita ke emailnya ya, ke email si model. Tadi kan kita udah ngisi email si modelnya ya. Nah, otomatis emailnya tuh masuk ke emailnya si model. Untuk supaya si modelnya itu ngisi biodatanya dia. Review dokumen. Nah, pencet continue. Ini gue sebagai fotografer atau kontributornya ya. Nah, ini si modelnya nih. Jadi ini si modelnya nanti yang ngisi nih. Ini contoh aja. Wijaya Street pakai bahasa Inggris kalau bisa. Terus di Jakarta, country-nya Indonesia. Oke, state DKI Jakarta. Kode pos jangan lupa. Terus phone number, ini contoh aja. Oke. Tanggal lahir si model. Contoh, oke. 1990 contoh. Oke, si model disuruh tanda tangan, bikin sendiri atau dia ada referensi tanda tangan ya. Ini gue bikin sendiri aja. Nah, Adobe. Oke, kalau udah, modelnya nih etnisnya apa nih? Asia Tenggara kan? Southeast Asian. Terus model female dan finish. Nah, ini udah jadi deh. Nah, ini udah jadi ya. Coba sekarang kita cek di rilisnya. Oke, kita cek di model rilis. Nah, ini jadi otomatis dia udah masuk ke dokumen Shutterstock-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung pakai, tinggal di attach. Nah, ini kan ada foto gua, istri gua dan anak gua kan. Nah, tadi istri gua udah bikin, sekarang gua sebagai fotografer dan sebagai modelnya. Gimana tuh caranya? Sama aja sebenarnya. Done. Kita request new release baru lagi. Model release. Dan model name-nya sebagai gue ya, sebagai modelnya. Ini contoh. Oke, gue pakai email yang sama aja. Nah, ini custom email message-nya opsional, boleh dikosongin. Create and sign. Oke, kita masuk ke DocuSign lagi ya. Pencet continue. Ini gue sebagai fotografer. Oke, finish. Nah, kita cek emailnya tadi. Nah, ini emailnya masuk ya. Oke. Nah, ini gue sebagai model dan sebagai fotografer. Jadi gue harus ngisi model informasinya lagi ya.
Ini contoh aja sih. Pangrango Street, city-nya di Jakarta, state DKI Jakarta, country Indonesia, kode pos 1444 contoh aja. Terus phone number contoh. Oke, signature si model ini gue bikin sendiri, contoh aja. Oke, etnisnya Southeast Asian, Asia Tenggara, dan modelnya gender male. Finish. Oh iya, tanggal lahir. Contoh, tanggal lahirnya 19 Maret 1992. Oke, finish. Nah, oke, jadi sekarang kita cek lagi di Shutterstock-nya. Kita cek di model rilisnya. Nah, ini egar udah masuk ya, yang tadi kita buat. Jadi kita attach. Nah, done. Nah, ini udah masuk nih berarti model rilisnya. Nah, jadi gue udah kasih contoh ya gimana cara membuat model rilis si modelnya, dan gua sebagai fotografer dan sebagai modelnya. Nah, di video berikutnya gua akan kasih tutorial gimana cara membuat minor model rilis. Jadi minor model rilis itu untuk model yang di bawah usia 18 tahun. Contohnya anak gue ini ya. Nanti kita di video berikutnya kita buat caranya. Nah, itu tadi pemahaman soal model rilis. Kalau teman-teman masih ada yang bingung soal model rilis ini, bisa bertanya di kolom komentar ya. Like dan share supaya teman-teman kontributor yang lain pada tahu. Subscribe bagi yang belum, karena gue akan membuat konten-konten bermanfaat lainnya seputar fotografi, videografi, dan microstock, khususnya Shutterstock. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.